Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Agustina, terus ada Hatta, ada Novita, ada Amai, dan ada Azhar. Dalam kelompok 2 ini kami akan membahas tentang data penjualan e-commerce pada Women's Trend Clothing dengan metode CRISP-DM. Data mining standar proses. Dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industri dan netral secara bisnis, tool dan aplikasi yang digunakan, serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining yang kemudian disebut dengan The Cross Industry Standard Process for Data Mining. Oke, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita, Dewi Novita, tentang apa saja itu CRISP-DM. Di sini kita mempunyai sebuah studi kasus di salah satu perusahaan e-commerce fashion wanita di Australia. Hal apa yang kita perlu lakukan ketika kita mendapatkan sebuah data untuk menganalisis studi kasus tersebut sesuai dengan metode yang kita pakai, CRISP-DM. Yang pertama ada business understanding. Jadi kita wajib mengetahui atau memahami apa permasalahan dari perusahaan tersebut. Pada studi kasus kali ini, kita mempunyai sebuah data dari sebuah perusahaan fashion baju wanita di Australia yang mengalami nilai pemasaran yang cukup rendah, sementara nilai pengeluaran perusahaan tersebut terus meningkat. Di sini seorang manajer perusahaan tersebut berusaha untuk memahami jenis perilaku dan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai konsumsi konsumen fashion di pasar domestik. Manajer tersebut percaya bahwa dengan menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor tersebut, dia akan dapat memantau dan merespon permintaan para fashionista dengan lebih baik, dan juga dapat membantunya merancang strategi pemasaran yang lebih baik di masa depan. Oke, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah memahami data yang kita punya dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita hanya memahami permasalahan bisnis perusahaan tersebut saja, itu belum cukup untuk menganalisa studi kasus yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, data understanding. Data understanding ini kita menggunakan sumber daya data pemberi kerja yang terutama kita ambil dari database penagih perusahaan, dan kita membuat kumpulan data yang terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada order ID. Order ID adalah ID yang tercantum pada setiap pembelian yang mana memiliki nilai yang berbeda tiap order dan sama pada setiap kali satu check out. Yang kedua ada order date. Order date adalah tanggal pemesanan di mana barang ini dipesan untuk membedakan stok barang lama dan juga stok barang baru. Yang ketiga ada SKU. SKU adalah kode pengenal unik pada setiap barang untuk membedakan jenis barang. Oke, selanjutnya ada color. Color adalah warna yang membedakan setiap barang yang tersedia. Kemudian ada size. Size adalah ukuran pada setiap barang yang tersedia. Selanjutnya ada quantity. Quantity adalah banyaknya barang yang dibeli pada setiap ordernya. Yang terakhir adalah revenue. Revenue adalah pendapatan yang dihasilkan dalam tiap order. Semua atribut yang tadi saya bacakan itu kita dapatkan dari data yang sudah kita kumpulkan pada perusahaan tersebut sesuai pada gambar. Pada kolom pertama itu ada flow number, kemudian ada order ID sesuai yang tadi saya jelaskan. Order ID itu apa? Nextnya ada order date, kemudian ada SKU, ada color, ada size, ada unit price, ada quantity, ada revenue. Jadi ya, atribut yang tadi saya bacakan itu adalah data understanding dari data yang kita dapatkan di perusahaan tersebut sesuai pada gambar. Oke, setelah kita mengetahui permasalahan dari perusahaan tersebut atau business understanding, kemudian kita juga sudah mengetahui data yang dipunyai oleh perusahaan tersebut atau data understanding, langkah selanjutnya adalah data preparation. Sesuai pada gambar yang kita punya, sesuai dengan data juga yang telah kita kumpulkan, kesimpulan yang kita ambil adalah set data ini tampak sangat bersih karena satu,
tidak ada nilai yang hilang dalam 6 atribut tersebut. Jadi di atribut yang di samping di baris pertama itu sesuai dengan atribut-atribut yang sudah tadi kita bacakan, seperti ada order ID, order date, SKU, color, size, unit price, quantity, revenue, dan itu tidak ada satupun atribut yang hilang. Semua tertulis kembali sesuai dengan data yang kita punya di halaman sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak ada data yang inkonsisten yang terlihat dalam renang min atau max atau statistik deskriptif lainnya. Dari semua ketiga langkah yang sudah kita lakukan, akhirnya kita memutuskan untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang manajer tersebut alami dengan cara modeling seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Ketiga itu nanti kita akan mendapatkan hasil di halaman selanjutnya. Oke, setelah modeling yang kita lakukan di halaman sebelumnya, akhirnya kita mendapatkan hasil correlation matrix berupa tabel. Dengan artian semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat korelasinya. Bagaimana kita mengetahui tinggi tingkat korelasinya? Di sini ada tabel di mana teman-teman bisa melihat ada tabel yang bergaris ungu. Nah, di situ tanda bahwa semakin tinggi nilainya, dalam artian semakin tebal warna ungunya, artinya semakin tinggi juga tingkat korelasinya. Dari data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita bentuk modeling sampai akhirnya kita menemukan hasil correlation matrix berupa tabel. Ini sekarang kita buat hasil tersebut berdasarkan beberapa kelompok dalam bentuk diagram batang. Yang pertama ini modeling berdasarkan ukuran. Jadi kita bentuk diagram batang tersebut berdasarkan jumlah pembeli dari ukuran. Jadi di sini dengan hasil kita punya ukuran barang itu dari yang XL, M, L, one size, 2 kali XL, 3 kali XL, dan 4 kali XL. Di sini menyatakan, di diagram batang ini menyatakan bahwa pembeli dengan ukuran XL itu lebih banyak dibandingkan dengan ukuran lainnya. Kemudian di slide selanjutnya itu kita ada diagram batang jumlah pembeli berdasarkan tanggal. Nah, di sana kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, artinya selama sebulan. Selama sebulan tersebut, jumlah pembeli yang paling banyak itu kisaran dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. Seperti itu. Sementara data yang paling rendah dengan artian pembeli tidak banyak itu pada awal bulan, pada tanggal 1 sampai pada tanggal 4. Kemudian mulai kembali ramai dari tanggal 5 sampai tanggal 10, di mana puncak teramainya itu dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Di slide 15 ada visualisasi jumlah pembelian berdasarkan warna barang. Nah, di situ ada value-nya, ada 6 warna barang: dark blue, light blue, black, orange, white, dan lain-lain. Nah, kaosnya itu dark blue ada 397, sedangkan light blue ada 26. Nah, sedangkan black 14. Nah, persentasenya dari dark blue ada 75,33%. Nah, sedangkan light blue ada 4,93% dan black 2,66. Di situ ada top values-nya ya. Ada grafiknya juga di situ. Dan kita lanjut ke slide 16. Adanya kolerasi antara hijau army dan hitam dengan SKU nomor 229 yang dimana
Artinya hijau army dan hitam 922 memiliki kolerasi yang tinggi terhadap 229. Nah, di situ kelihatan ya, itu ada di apa itu? Ya itu dah, pokoknya di situ ada gambarnya ya, di situ kelihatan kok. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide 17. Adanya kolerasi antara warna B dengan SKU nomor 77, yang dimana artinya banyak konsumen yang membeli SKU 77 dan warna B. Nah, di situ ada atributes. Nah, itu ada color sama dengan B. Nah, itu sesuai yang di teks itu. Di situ kelihatan banyak pembeliannya di SKU 77. Kita slide lanjut, selanjutnya slide 18. Adanya kolerasi antara hitam dengan SKU nomor 218, yang dimana artinya banyak konsumen yang membeli SKU 218 dengan warna hitam. Nah, itu kita lihat dari color sama dengan black gitu. Adanya kolerasi antara biru tua dengan SKU nomor 799, yang dimana artinya banyak konsumen yang membeli SKU 799 dengan warna biru tua. Kita lanjut slide ke 20. Sejalan dengan hasil visualisasi dan jumlah pembelian berdasarkan warna SKU 799 memiliki potensi barang yang paling banyak dibeli. Nah, di situ kelihatan yang SKU yang kayak gitu tadi ada 708, 799. Nah, itu produk yang paling banyak dibeli di grafik 799. Oke, jadi kesimpulannya agar perusahaan ini tidak bangkrut, itu yang pertama, kita harus melakukan efisiensi pengelolaan gudang agar meminimalisir barang dengan korelasi yang rendah dan memaksimalkan jenis barang dengan kolerasi yang tinggi. Lalu selanjutnya, menyesuaikan isi gudang berdasarkan tingkat penjualan terbanyak sebuah barang berdasarkan data-data yang ada. Dan poin yang terakhir, kita harus melakukan inovasi seperti perdagangan promosi setiap tanggal 5-10 di awal bulan, karena pada tanggal 7-9 di awalnya lagi itu banyak konsumen yang akan beli produk kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami kelompok kedua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Dadah. Sure.